Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 10 akan membahas materi konsep evolusi molekuler dan konsep evolusi DNA, RNA, dan protein. Adapun anggota kelompok dari kelompok 10 yaitu Larasati Dwianti Pratiwi, Berti Marinda, dan Mariam. Adapun subtema yang akan kita bahas pada materi ini yaitu konsep evolusi molekuler, konsep evolusi DNA, konsep evolusi RNA, dan yang terakhir konsep evolusi protein. Materi pertama akan disampaikan oleh teman saya, Mariam. Materi yang pertama yaitu konsep evolusi molekuler. Evolusi molekuler atau molecular evolution pada dasarnya menjelaskan dinamika daripada perubahan evolusi pada tingkat molekuler. Di samping itu, untuk mendukung pemahaman tentang proses evolusi dan efek-efek berbagai macam mekanisme molekuler, termasuk di dalamnya adalah evolusi genom, gen-gen, dan produk-produknya. Penelitian-penelitian molekuler telah mengungkapkan asal-usul kehidupan dan evolusi yang berlangsung setelahnya menjadi berbagai spesies, baik yang telah punah maupun yang masih ada saat ini. Teori-teori yang berkaitan dengan kejadian-kejadian awal ini tidak dapat dibuktikan secara pasti berdasarkan bukti-bukti sirkumstansial. Evolusi molekuler merupakan proses evolusi yang terjadi pada skala DNA, RNA, dan protein. Secara garis besar, evolusi molekuler ini membahas mengenai RNA, DNA, analisis filogenik, dan evolusi eukariot. Evolusi molekuler muncul sebagai bidang ilmu pengetahuan pada tahun 1960-an ketika peneliti dari bidang biologi molekuler, biologi evolusi, dan genetika populasi berusaha memahami struktur dan fungsi asam nukleat dan protein yang baru ditemukan. Konsep evolusi DNA. Teori variasi dan seleksi Darwin merupakan bukti terbentuknya konsep baru, yaitu studi empiris populasi hayati tentang variasi dan setiap individu itu tidak ada yang sama atau identik. Contohnya manusia yang kembar, identik itu pasti tidak sama atau pasti memiliki perbedaan. Nah, sehingga pemahaman yang seperti ini menjadi dasar cara berpikir populasi. Tahun 1880-an itu, para ahli biologi sudah mengakui kalau genetis adalah sesuatu yang berbeda dari tubuh organisme. Nah, perbedaan itu semakin kelihatan ketika para Mendelian memperkenalkan istilah genotip dan fenotip. Nah, namun pendapat umum awalnya genotip itu terdiri dari protein. Kemudian di tahun 1944, Avery menyatakan kalau bahan genetik tersebut adalah asam nukleat. Nah, jadi bahan genetis itu adalah genom atau haploid dan genotip diploid. Nah, sedangkan fenotip adalah hasil reaksi genotip terhadap lingkungan. Selanjutnya, menurut Hardy Weinberg, gen itu dari setiap generasi sama. Nah, berbeda jika gen tersebut hilang atau munculnya gen baru. Lalu August Weismann itu menunjukkan kalau reproduksi seksual, pembentukan gamet didahului oleh dua pembelahan sel khusus, yaitu meiosis. Nah, pada pembelahan pertama, kromosom dari ibu dan ayah akan bergabung dan kemudian menyebar
Lalu kromosom yang menyebar itu akan bertukar pecahan satu sama lain sehingga terjadi penggabungan kromosom, dan ini yang dinamakan dengan proses pindah silang. Alasan kenapa rekombinasi dalam seleksi itu lebih menguntungkan karena mutasi yang merugikan itu akan cepat terhapus dibandingkan yang menguntungkan. Nah, contohnya itu penyakit. Gen tidak berdiri sendiri namun berada di kromosom. Nah, pada saat spesies bereproduksi seksual, itu akan membawa satu set gen haploid gen ayah dan satu set haploid gen ibu. Nah, sehingga tiap individu itu merupakan suatu kombinasi yang unik dari satu gen induk. Lalu revolusi molekuler itu dimulai tahun 1944. Ini dibuktikan kalau bahan genetis itu adalah asam nukleat, bukan protein. Nah, tahun 1953 ada Watson dan Crick yang menemukan struktur DNA. Dan pada tahun 1961 Nirenberg itu menemukan kode genetis sehingga terjadi penemuan besar di bidang molekuler. Nah, hal ini menguatkan Darwinisme dan membetulkan penemuan para ahli genetika jika pewarisan ciri itu sudah ada sebelum organisme itu ada. Artinya, tidak didapat semasa hidup organisme tersebut. Dan penemuan penting lainnya bahwa gen itu sebenarnya sudah ada atau sudah berusia tua. Artinya, kemungkinan ada gen yang sama dari organisme sekarang dengan organisme yang terdahulu. Nah, jadi memiliki kekerabatan walaupun kekerabatannya itu jauh. Nah, sehingga terjadi peristiwa filogeni atau titik percabangan. Selanjutnya, konsep evolusi RNA. Materi genetika pertama kemungkinan besar merupakan RNA dan bukan DNA. Thomas Cech dari University Colorado dan Sidney Altman dari Yale University menemukan bahwa RNA yang memainkan peran penting dalam sintesis protein juga dapat melakukan sejumlah fungsi katalik serupa enzim. Cech menyebut kataliks RNA ini yaitu ribosim. Dalam lingkungan tertentu, molekul-molekul RNA dengan sekuens tertentu lebih stabil dan bereplikasi lebih cepat dengan lebih sedikit kesalahan daripada sekuens-sekuens lainnya. Molekul RNA yang sekuensnya paling cocok dengan lingkungan sekitar dan memiliki kemampuan paling hebat untuk mereplikasikan diri akan menghasilkan banyak molekul keturunan. Keturunannya tidak berupa spesies RNA tunggal, namun satu famili sekuens yang sedikit berbeda akibat salah penyalinan. Peristiwa-peristiwa seleksi yang serupa mungkin telah terjadi di bumi awal atau kehidupan awal. Dengan demikian, biologi molekuler masa kini mungkin didahului oleh dunia RNA, tempat molekul-molekul RNA kecil yang membawa informasi genetik mampu bereplikasi dan menyimpan informasi tentang protobion yang menyangkut RNA. Materi yang selanjutnya yaitu konsep evolusi protein. Evolusi protein yaitu dengan membandingkan urutan dan struktur protein dari banyak organisme. Jika urutan atau struktur dari dua protein tersebut serupa yang menunjukkan bahwa protein tersebut tidak dari asal yang sama, maka protein tersebut disebut sebagai protein homolog. Protein homolog yang ada pada dua spesies berbeda disebut ortolog, sedangkan protein homolog yang dikodekan oleh genom spesies tunggal disebut paralog. Hubungan filogenetik protein diperiksa dengan beberapa perbandingan sekuens.
pohon filogenetik, protein dapat dibentuk dengan perbandingan identitas sekuens di antara protein. Pohon filogenetik menetapkan kemiripan urutan di antara protein, mencerminkan erat hubungan evolusi di antar organisme. Demikianlah presentasi kami pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.